lagi viral Mbah Gatot. Jadi ada orang yang tidak suka atau membenci, bahkan menyuruh apa itu namanya, wayang itu harus dimusnahkan begitu. Dalang-dalang harus melakukan pertobatan nasuha gitu. Nah ini dari perspektif Mbah Gatot sebagai pelaku, sebagai orang sepuh ya kan, yang selama ini mengamati dan menjalani proses spiritual sebagai orang Jawa, melihat hal itu secara objektif seperti apa Mbak Gatot? Itu juga gini ya, jadi sejarah harus kita lihat dari sejarah. Kenapa gini? Kalau kita mempelajari sejarah selama ini itu cuma urut-urutan tahun, urutan raja-raja, zaman Majapahit, zaman Singosari, zaman Panjalu, zaman Kauripan, Medang, urutan tahun, raja-raja, berikut nama bisekanya, gelar-gelarnya, terus di mana kerajaannya. Itu sebetulnya kan bukan sejarah. Sejarah itu menurut Bung Karno itu riwayat. Riwayatnya. Riwayat. Jadi perjalanan hidup, ya, perjalanan panjang hidup sekelompok manusia. Itu namanya sejarah bangsa. Nah, kalau pribadi, perjalanan hidup seseorang, riwayat. Jadi tahun-tahun, ya, urut-urutan raja ini mempermudah kita belajar sejarah. Alat atau sarana kita belajar sejarah. Itu bukan sejarah itu sendiri. Gitu loh. Jadi mempelajari sejarah, kalau cuma urutan tahun-tahun dan raja-raja, itu bukan belajar sejarah. Itu sarana untuk mempelajari sejarah. Karena sejarah itu riwayat, perjalanan panjang dari kehidupan sekelompok manusia yang disebut dengan bangsa atau suku. Nah, di situ ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa. Nah, terus ada bagaimana cara kita memecahkan persoalan, banyak persoalan. Terus bagaimana perkembangannya setelah persoalan ini pecah, apa dan muncul persoalan baru, terus itu dipelajari. Ini namanya sejarah. Nah, sehingga sejarah itu merupakan guru bagi kita untuk kita pakai sebagai sebagai pengalaman. Kan pengalaman itu kan guru bagi manusia, dan otomatis sejarah itu sebagai guru bagi bangsa untuk mempelajari apa yang terjadi dan bagaimana kalau itu terjadi lagi sekarang dan akan datang. Itu sejarah, namanya riwayat perjalanan panjang kehidupan sekelompok manusia. Nah, ini akhirnya pertanyaan itu jawabannya begini. Coba kita yang karena apa ya? Karena pada masa-masa penjajahan, terus kita kan tidak mencatat rinci riwayat kehidupan bangsa kita. Terus apalagi juga termasuk sebelum penjajahan, itu hilang. Jadi riwayat itu hilang. Jadi otomatis yang berperan di sini dalam menguak sejarah, arkeolog, menemukan benda-benda kepurbakalaan, termasuk prasasti, terus dibaca isi prasasti itu dan diterjemahkan. Ini yang kita jadikan apa? Karena hilang, karena penjajahan. Entah diangkut ke sana buku-bukunya, ilmu-ilmunya, terus mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini, itu kita kehilangan. Sedangkan bahasa lain itu masih relatif utuh, kita kehilangan, sehingga kita tidak bisa bicara sejarah. Otomatis dalam ilmu sejarah yang berperan penting di sini arkeologi, arkeolog, geologi, arkeologi, sehingga menemukan prasasti dan sebagainya. Nah, padahal mestinya kita tahu dalam sejarah itu apa yang pernah terjadi dulu, apa saja peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, cara memecahkan persoalan bagaimana. Itu yang kita pelajari.
sehingga sejarah menjadi guru bagi kita. Nah, sekarang kita lihat pada awal kemerdekaan. Nah, ini karena sudah diketemukan bahwa negeri kita ini adalah negeri surga dunia, negeri Eldorado, Prester John, negeri surga dunia, negeri wanita cantik, negeri yang diperjanjikan itu kita, maka kita diserang oleh bangsa-bangsa yang dimana alamnya itu tidak menjamin dan saling berebut pangan. Nah, otomatis setelah kita merdeka, kita mestinya tidak boleh merdeka, karena dilarang untuk merdeka oleh bangsa-bangsa yang masuk ke sini, dilarang. Makanya istilahnya merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kita paksa bangsa-bangsa lain untuk mengakui kemerdekaan kita. Kita tidak boleh merdeka oleh bangsa lain. Nah, demikian setelah Perang Dunia Kedua, ya, di mana sekutu Amerika, Eropa itu menghadapi Jepang, Jerman, ya, dan akhirnya menang sekutu itu. Ya, kita mau diduduki kembali, tapi makanya kita akan disebut merebut dan bertahan kemerdekaan. Nah, lantas kita merdeka. Siapa yang terjadi? Nah, seolah-olah mereka itu mengatakan, kamu mau merdeka saya ledakan, tidak bisa, saya ledakan di jalan. Ini garis mereka. Demikian Belanda menguasai kita, terus diganti oleh Perancis dan Inggris, akhirnya kepada Belanda lagi. Terus Perang Dunia Kedua terjadi 1942, Jepang sementara menang, kita dikuasai Jepang. Dewa Jepang kalah, kita mau diambil alih kembali. Nah, kita paksa untuk merdeka. Akhirnya kita perang dengan mereka. Kelas Belanda pertama, kedua, terus perang 45, 46 sampai 48, perjanjian KMB terakhir itu. Ya, sampai ada perjanjian Rumroyen, perjanjian Renville, perjanjian Meja Bundar pada 48 ini. Mereka terpaksa mereka melepaskan kita sebagai bangsa yang merdeka. Tapi mereka mengatakan, sekarang kamu saya paksa tidak merdeka, saya gagal. Kamu saya paksa, saya ledakan di tengah jalan. Artinya apa? Terus kita dikacu. Terus oleh mereka. Lewat orang-orang kita. Nah, orang kita mungkin tidak menyadari bahwa mereka itu mau menghantam dirinya sendiri, mau membunuh dirinya sendiri, tidak menyadari. Atau mungkin karena uang. Mereka karena mungkin dalam todongan harus tunduk kepada mereka untuk mengacu kita. Timbul pemberontakan DITI, Kahar Musakar, Kartosuwiryo, Komando Jihad, ada PKI Muso, terakhir PKI Aidit, komunis Aidit ini. Terus menerus. Ini yang kadang-kadang diledakan di tengah jalan kita, sehingga kembali dijajah. Nah, ini yang kita banyak saudara kita tidak menyadari bahwa kita ini tidak boleh merdeka. Kalau kita memaksakan mereka untuk mengakui kemerdekaan kita, maka mereka akan meledakan kita di tengah jalan. Sampai sekarang. Berarti tujuan dari bahasa lama tadi untuk menghilangkan. Nah, itu salah satu cara untuk kita dijajah lagi. Mereka hanya alat saja, entah karena uang, entah dia tidak paham. Jadi gini Mbak, soalnya dalam Islam sendiri kan namanya bentuk wayang, foto dan sebagainya, nah, kan itu dilarang gitu, ya. Jadi mengganggu kedaulatan kita, ya, sebagai bangsa dan negara. Itu kita pelajari sejarah setelah 45 ini. Pertama dengan benturan yang keras, kekerasan, angkat senjata, perang. DITI, Kartosuwiryo, Kahar Musa, terus perang kita. Atau pemberontakan kecil-kecil. Nah, ini gagal semua mereka. Maka akhirnya pada masa reformasi, mereka sudah menciptakan cara. Kalau tadinya pada masa Bung Karno, Pak Harto dengan merasa kekerasan, walaupun ditumpas habis oleh zamannya Pak Harto dan Bung Karno, terpaksa itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah, Bung Karno dan Pak Harto itu kok
Ada yang mengatakan keras terhadap agama. Bukan, enggak. Keras kepada orang yang memberontak ini loh. Yang menghancurkan NKRI ini loh. Bukan pada agama, enggak. Karena mereka pakai selubung agama, pakai topeng agama, ya seharus itu yang dihantam. Tapi bukan agamanya, bukan. Karena mereka mau menghancurkan NKRI kembali, akhirnya dijajah kembali oleh bangsa Eropa. Itu sebetulnya yang terjadi. Nah, setelah melipat jalur kekerasan, artinya jalur inkonstitusional, ya, jadi melanggar konstitusi, pemberontakan melanggar konstitusi, kan, sampai akhirnya akhirnya tidak bisa pada reformasi lewat jalur konstitusional, menguasai lembaga legislatif gagal, menguasai lembaga eksekutif gagal, menguasai lembaga yudikatif gagal. Nah, sekarang ini cara baru menghancurkan nilai-nilai jati diri kita, dihancurkan satu persatu. Dia masuk, ya, masuk ke dalam budaya kita, terus dihancurkan satu persatu nilai-nilai luhur kepribadian kita itu. Wayang dilarang, sesaji ditendang. Itu nilai-nilai luhur kepribadian kita yang divisualkan dalam bentuk kesenian, dalam bentuk ritual. Ini visual yang punya arti dan makna yang sangat tinggi. Ini yang sekarang dihancurkan. Maksudnya begitu. Terus membentuk desa atau dusun atau RT RW, ya, halal, bahkan kota halal. Ini nilai-nilai. Nah, ini untungnya ulama kita tanggap. Wah, ini tidak benar. Ini ada terselubung lagi nih, agama dibagi kedok lagi untuk meremat menghancurkan nilai-nilai budaya kita yang kalau kita pelajari, ya, nilai Pancasila itu yang mau dihancurkan satu persatu, dengan harapan kalau nilai-nilai ini sudah dihancurkan akan hancur dengan sendirinya. Ini cara terakhir dari bangsa-bangsa asing di bawah komando Amerika, ya, itu untuk menghancurkan kita. Lah, orang kita tidak paham itu, ikut diperalat, bahkan dia agamanya dibagi kedok. Nah, ini yang tidak sadar. Dan ini kita harapkan mereka sadar. Mereka mau disuruh bunuh diri, menghancurkan bangsa sendiri. Ini yang harus tanggap. Nah, otomatis timbul perlawanan di sini dari kaum muda, karena saya sadar bahwa nilai-nilai kepribadian kita mau dihancur satu persatu. Dengan harapan kalau sudah ini hancur dengan sendirinya kita. Kita sadar itu, tanggap. Nah, ketanggapan inilah alam. Tidak ada yang bukan permainan lagi. Mereka kan permainan dari globalis yang di Amerika Eropa itu. Mungkin Cina juga ikut di situ. Ini.